Biru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah
Jiwa kami rindu akan Kau Tuhan. Berjumpa dengan Kau secara pribadi. Itulah yang kami rindukan. Biar setiap hati kami boleh disegarkan oleh hadirat-Mu Tuhan. Sebab Kaulah satu-satunya pribadi yang kami rindukan hari ini. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Injil Yohanes, pasal yang kedua, ayat yang pertama mulai. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 puyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka,
Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Nah, saudara sekalian, saya kira kisah ini merupakan kisah yang sangat terkenal, bagaimana Yesus mengubah air itu menjadi air anggur. Karena kalau kita berbicara mengenai anggur, itu bisa bermakna dua, yaitu buah anggur atau anggur dalam bentuk minuman. Nah, yang jelas di sini maksudnya adalah anggur dalam kaitannya dengan minuman, karena ini adalah hidangan pada saat yang digunakan untuk pesta pernikahan. Jadi hidangan untuk pesta. Akan tetapi saudara sekalian, ternyata pada saat terjadinya pesta itu, ada suatu masalah terjadi, yaitu mereka kekurangan anggur, kekurangan minuman anggur ini. Nah, kita tahu bahwa minuman anggur ini perlu waktu untuk proses menjadi minuman. Dari buah anggur menjadi minuman untuk pesta tadi, itu butuh waktu. Dan waktunya ini bukan jam, tapi hari bahkan minggu. Nah, untuk itu kalau sudah dikatakan kehabisan minuman anggur, ya ini suatu masalah yang sebetulnya bisa dikatakan kecil kemungkinannya untuk bisa diatasi. Ini berupa masalah besar pada saat itu. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai kehabisan anggur, maka ini sesuatu yang serius. Kalau mungkin zaman sekarang, di zaman modern, mungkin masih bisa diatasi dengan berbagai cara. Kalau cuma untuk minuman yang menjadi hidangan pesta, kemungkinan besar itu masih bisa diatasi. Akan tetapi pada masa itu ceritanya tidak seperti pada saat sekarang ini. Karena untuk mempersiapkan minuman anggur itu dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, jadi saudara sekalian, di sini kita lihat bagaimana Yesus tadi dalam kisah ini dikenal dengan mujizatnya yang mengubah air menjadi anggur, yaitu minuman. Kalau saudara berkesempatan berkunjung ke Israel, nah di sana ada sebuah kota yang juga dikenal sebagai desa, tapi sebetulnya kalau sekarang disebut desa, tetapi juga kota, walaupun kecil. Ya. Itu sebabnya di dalam bahasa Ibrani dikenal dengan kata kefar. Kata kefar itu berarti village, tetapi sudah cukup modern. Nah, dikenal sebagai kefar Kana atau
kota Kana atau village Kana. Nah, di situ kita bisa berkunjung ke sana dan kemudian mengingat kembali situasi ataupun lokasi sekitar di mana pernah terjadi mujizat ini. Di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, melalui kisah ini kita melihat cuma satu hal yang jelas. Ketika ada Yesus, masalah sebesar apapun itu pasti beres. Sebab bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Yesus tidak ada perkara yang sukar. Dia sanggup melakukan apa saja. Seperti yang terjadi dalam kisah ini. Nah, kadang-kadang juga setelah kita berkunjung ke sana, biasanya kita bisa membawa sebagai oleh-oleh, yaitu anggur Kana. Dan memang menurut mereka, ini anggur Kana ini memang terkenal. Selain dari taste-nya, rasanya, juga ada latar belakang ceritanya tadi. Ya. Tapi lebih dari semua itu, yang terpenting di sini adalah Yesusnya. Ketika ada Yesus, maka masalah sebesar apapun itu beres. Dalam kisah ini tadi diceritakan, ketika masalah itu terjadi, Yesus ada di sana. Nah, ini yang luar biasa. Ketika ada Yesus, maka kita punya pengharapan. Itulah sebabnya ketika mereka sedang kebingungan karena kehabisan anggur ini, Ibu Yesus berinisiatif untuk meminta pertolongan kepada Yesus. Dan kita tahu bahwa Yesus pada saat itu diundang juga. Sebetulnya ketika Ibu Yesus berbicara kepada Yesus, andai kata ada orang-orang yang sempat mendengar pembicaraan mereka, bisa saja muncul suatu pemikiran, loh lah Yesus ini bisa apa kira-kira? Apa memang dia bos pabrik anggur? Nah, kecuali kalau dia pemilik suatu perusahaan anggur atau ya produsen anggur, itu lain ceritanya. Nah, Yesus ini cuma diundang, malah dia ikut sebetulnya menjadi konsumen yang mengkonsumsi anggur itu. Nah, kalau ada orang yang mendengar pembicaraan mereka, mungkin mereka akan berpikir, nah Yesus ini kira-kira bisa apa? Toh dia juga tamu biasa. Nah, saudara sekalian, secara logis akaliah, kita selalu berusaha untuk menghubungkan ketika ada masalah dengan sesuatu yang potensial memberikan solusi. Misalnya kehabisan anggur. Yang relevan dengan ini, yang connect, yang ada hubungannya, ya toko anggur, atau pabrik anggur, produsen anggur, untuk memesannya, atau membelinya, dan sebagainya. Tapi kita tahu bahwa situasi pada saat itu tidak seperti sekarang. Kemungkinannya kecil dan tidak bisa itu dilakukan dalam waktu singkat sementara pesta sedang berlangsung.
Itu aja sudah tampak kelihatan mustahil. Apalagi menghubungi salah seorang tamu undangan, yaitu kebetulan dalam hal ini Yesus. Nah, di sini saudara sekalian kita lihat bahwa yang namanya Yesus itu tidak pernah kekurangan cara. Tuhan Yesus tidak pernah kebingungan. Dan Yesus juga tidak mengatakan, apa enggak keliru ini? Butuh anggur kok cari saya? Saya kan bukan pabrik anggur. Di sana cari pabrik anggur sana. Tetapi apa yang dilakukan? Yesus bisa melakukan apa saja yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Siapa orang ya yang pernah berpikir kalau air itu bisa digunakan untuk menyuplai pesta ini, yaitu dalam kaitannya hidangan minuman anggur. Siapa yang pernah menyangka seperti ini? Walaupun zaman modern seperti ini pun, saya kira tidak ada orang yang akan berpikir seperti itu. Kehabisan minuman anggur. Wah gimana ini, beli nggak bisa, pabriknya udah tutup dan seterusnya. Kita nggak bisa dapatkan. Udah, ganti air aja deh. Saya yakin tidak akan ada yang seperti itu. Tetapi, kalau itu adalah Tuhan Yesus, maka tidak ada lagi hal-hal yang perlu diragukan, dibimbangkan, dikhawatirkan, ditakutkan. Nah, saudara sekalian di sini kita lihat, yang terpenting adalah Yesus. Nama Yesus. Itulah sebabnya di akhir dari kisah ini, yaitu ayat 11, tadi sudah kita baca, mari kita lihat lagi. Dikatakan demikian, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, jelas sekali dikatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, bahkan sebagai deretan yang pertama dari rentetan tanda-tanda dan mujizat yang kemudian dilakukan oleh Yesus. Plus lagi, ini dalam kaitannya dengan pernyataan kemuliaannya. Dengan demikian ia menyatakan kemuliaannya. Nah, jadi saudara sekalian, melalui kisah ini kita lihat yang paling penting adalah Yesus. Dan dia harus menjadi fokus utama dalam kehidupan kita yang tidak bebas dari masalah. Sebagai manusia kita ini menghadapi berbagai macam hal, masalah pergumulan dan sebagainya. Nah, yang paling utama itu haruslah fokusnya kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Memang sebagai manusia, kita cenderung untuk mengaitkan dengan sesuatu yang potensial menjadi solusi. Tetapi melihat kisah ini tadi, udah jelas bahwa ketika menghadapi pergumulan apapun, jalan keluarnya cuma Yesus. Itu sebabnya kita harus datang kepada Yesus. Fokus utamanya harus kepada Tuhan Yesus. Seperti Ibu Yesus tadi. Ketika dia mengetahui bahwa terjadi masalah kekurangan anggur ini, mungkin dia juga berpikir, bagaimana caranya bisa membantu. Ada yang coba memang memahami kisah ini dengan bahwa orang yang atau pihak yang sedang pesta ini masih ada hubungan kekerabatan dengan Ibu Yesus.
oke aja, tidak ada masalah. Mungkin dari situ kemudian si Ibu Yesus berinisiatif untuk mencari, membantu, mencarikan pertolongan dari masalah ini. Tapi yang terpenting dari sini adalah Yesus. Begitu juga saudara sekalian, saat ini kita lihat bahwa masalah, pergumulan, kesulitan itu jelas sedang menghantui dunia ini. Dengan adanya wabah, pandemi, COVID-19 yang kemudian dampaknya ini ke bidang-bidang baik sosial, baik finansial, dan yang lain-lain. Siapa yang bisa menyelesaikan? Satu-satunya yang sanggup hanya Yesus. Oleh karena itu, saudara sekalian, saat ini firman Tuhan menegaskan kepada kita, fokus utama harus Yesus. Cari Yesus yang pertama. Percaya kepada Yesus, pegang Yesus. Karena Yesus sanggup. Masalah sebesar apapun tadi, dikatakan Yesus yang melakukannya. Dan semuanya beres. Nah, seperti bagian akhir dikatakan, murid-muridnya percaya kepadanya. Begitu juga kita ternyata respon kita haruslah yang disebut sebagai trust, belief, percaya. Mari kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Masalah sebesar apapun juga, jawabnya cuma satu, percaya kepada Yesus. Karena Yesus sanggup. Urusan seperti ini aja beres dengan Yesus. Dan macam-macam hal lainnya lagi beres dengan Yesus. Entah itu sakit, penyakit, dan sebagainya, beres dengan Yesus. Nah, jadi saudara sekalian, dari kisah ini, kita boleh bersyukur karena kita bukan orang yang tidak berpengharapan. Kita punya pengharapan yang sangat-sangat besar, yaitu di dalam sebuah nama, yaitu nama Yesus. Dia adalah pribadi Allah sendiri, Tuhan yang berkuasa, Juru Selamat dan Juru Penolong. Biar fokus kita hanya kepada Yesus. Dan sepanjang hari ini saudara sekalian, mari kita fokusnya hanya kepada Yesus, bukan pada yang lain-lain. Manusia boleh punya skill, manusia boleh punya berbagai macam kecakapan dan sebagainya. Tapi semuanya itu belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah cuma Yesus Kristus. Hanya nama Yesus. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hormati Engkau sebagai Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Juru Selamat yang hidup, dan saat ini silahkan Engkau berkarya dalam hidup kami. Engkau mengetahui berbagai persoalan kesulitan yang sedang kami hadapi, termasuk juga yang sedang dihadapi dunia ini Tuhan. Negara-negara dan bangsa-bangsa sedang bergumul dengan berbagai macam hal, termasuk finansial, dan sebagainya. Tapi kami percaya, ketika kami berharap kepada Yesus, tidak ada bencana apapun yang bisa membinasakan kami. Bahkan resesi sekalipun bisa diberesi oleh nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sepanjang hari ini biar setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini diberkati berkelimpahan. Tuhan berikan kesehatan dan kuasa darah Yesus melindungi, menjauhkan dari segala gangguan, bahaya, penyakit apapun, termasuk virus corona sekalipun. Dan di dalam nama Yesus semuanya sehat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya mari katakan sama-sama, amin.